malam. Izin kepada Bapak dosen, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai himpunan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya, Putri Adelia, sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Kemudian ada Jaka Perdana sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Sana Nur Aini sebagai pemateri ketiga. Kemudian ada Afnel Yunifa Marbun sebagai pemateri keempat. Dan pemateri kelima yaitu Boa Marulis Nagu. Jadi kami akan menjelaskan apa itu himpunan. Pembahasan kami di sini yaitu ada definisi himpunan, kemudian ada penyajian himpunan, ketiga ada kardinalitas himpunan, keempat ada jenis-jenis himpunan, kelima ada operasi terhadap himpunan, keenam ada hukum-hukum himpunan, ketujuh ada prinsip dualitas, kedelapan ada prinsip inklusi dan eksklusi, kesembilan ada partisi, dan kesepuluh yaitu pembuktian proposisi himpunan. Apa sih itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki kesamaan karakteristik dan dapat didefinisikan dengan jelas. Syarat suatu kumpulan bisa disebut himpunan, yang pertama memiliki batasan yang jelas dan tidak ambigu. Kemudian anggotanya dapat ditentukan dengan pasti. Misalnya, contohnya yaitu himpunan bilangan asli kurang dari 10. Bisa kita lihat A itu termasuk himpunan karena berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai sama 9. Karena itu adalah bilangan yang kurang dari 10. Itu jelas dan pasti. Suatu himpunan, suatu kelompok bisa tidak disebut sebagai bukan himpunan, yaitu pertama karena tidak bisa ditentukan secara pasti. Kedua, memiliki elemen dan kumpulan tidak jelas batasnya. Dan ketiga, itu subjektif. Contohnya yaitu kumpulan lagu yang enak didengar karena setiap orang beda-beda lagu yang enak menurutnya. Kemudian ada penyajian himpunan. Biasanya dilakukan dengan kata-kata, notasi tabulasi, atau notasi pembentuk himpunan. Himpunan dapat dinyatakan dalam beberapa cara, yaitu pertama metode enumerasi, yaitu roster atau tabulasi, di mana menulis semua anggota di dalam kurung kerawal. Contohnya himpunan huruf dalam kata logika. Himpunan L yaitu berisi L, O, G, I, K, dan A. Itu berada di dalam kurung kerawal. Kedua, ada metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan sifat atau karakteristik anggotanya tanpa menyebutkan satu persatu. Contohnya yaitu himpunan bilangan prima kurang dari 20. Bisa kita tahu bahwa himpunan itu kurang dari 20 itu pasti. Jadi bisa kita sebut aja himpunan bilangan prima kurang dari 20. Kemudian ada metode notasi, yaitu menyajikan himpunan dengan menggunakan variabel dan syarat tertentu. Contohnya, himpunan bilangan genap kurang dari 10. Yang termasuk dalam himpunan G yaitu X genap. Kemudian X itu kurang dari 10 dan X termasuk bilangan notasi, himpunan notasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kardinalitas. Kardinalitas sendiri dapat kita artikan sebagai adalah jumlah elemen di dalam suatu anggota himpunan. Notasinya yaitu bisa dalam bentuk N buka kurung A ataupun dalam bentuk di antara garis A. Jenis-jenis kardinalitas. Yang pertama yaitu kardinalitas himpunan berhingga atau disebut dengan finite set. Kemudian yang kedua itu ada kardinalitas himpunan tak berhingga atau disebut dengan infinite set. Kemudian yang ketiga itu ada himpunan kosong atau empty set. Yang keempat ada himpunan sepadan atau disebut equnemorous set. Selanjutnya yaitu ada himpunan denumerable, ada himpunan non jenis kardinalitas himpunan non denumerable, kardinalitas himpunan terbilang,
dan kardinalitas uncountable. Baik, di sini saya akan memberikan contohnya. Yang pertama yaitu adalah kardinalitas untuk himpunan berhingga atau disebut dengan himpunan yang terbatas. Yaitu di sini kita punya himpunan A yang berisi 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka kita dapat ketahui bahwa anggota dari himpunan ini ada 5, yaitu angka 2, 1, 4 ini 2, 6 ini 3, dan seterusnya ada 5 elemen. Kemudian yang kedua itu ada kardinalitas himpunan tak berhingga atau disebut dengan infinite set. Di sini sebagai contoh ada himpunan B, yaitu X, yang dimana X adalah bilangan genap positif. Seperti yang kita tahu, himpunan bilangan genap positif itu tidak terbatas. Bisa 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ada yang namanya jenis kardinalitas himpunan kosong. Sebagai contoh di sini adalah X ketika X adalah bilangan prima genap kecuali 2. Bilangan prima bilangan prima itu seperti 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Tetapi di sini adalah bilangan prima genap kecuali 2. Bilangan prima itu rata-rata itu bernilai ganjil, maka di sini kita bisa katakan bahwa himpunan C itu bernilai kosong atau bernilai empty. Kemudian yang keempat itu adalah jenis kardinalitas himpunan sepadan. Maksudnya sesuai dengan namanya bahwa himpunan ini dapat dipasangkan dengan himpunan yang lain. Sebagai contoh di sini ada huruf A itu kita dapatkan pasangkan dengan angka 1, kemudian B kita dapat pasangkan dengan angka 2, kemudian C kita dapat pasangkan dengan angka 3. Ini disebut sepadan karena terdapat pemetaan satu-satu antara elemen-elemen dalam kedua himpunan. Selanjutnya yaitu ada contoh kardinalitas himpunan denumerable. Kardinalitas himpunan Pengertian dari kardinalitas himpunan denumerable sendiri maksudnya adalah himpunan yang dapat kita petakan dalam bilangan asli. Bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau di bagian denumerable ini sifatnya itu bersifat infinite. Contoh sebagai himpunan A, yaitu 2n, yang dimana n itu adalah anggota dari bilangan asli. Anggota dari bilangan asli itu seperti ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kalau di himpunan kardinalitas himpunan denumerable, kita dapat petakan, yaitu yang pertama itu angka 2, kita dapat petakan dengan bilangan asli yang pertama yaitu 1. Kemudian yang kedua ada 4, kita dapat petakan angka 4 ini dengan angka bilangan asli yaitu 2, dan seterusnya. Selanjutnya ada yang namanya kardinalitas himpunan non-denumerable. Maksudnya adalah himpunan yang bukan himpunan denumerable. Tadi di himpunan denumerable sendiri itu maksudnya adalah himpunan yang tidak terbatas dan dapat dipetakan dengan bilangan asli. Kemudian yang di kardinalitas himpunan dan non-denumerable itu adalah himpunan yang dapat kita petakan, tetapi dia sifatnya ini finite atau terbatas. Di sini kita punya contoh yaitu ada himpunan A yang isinya 2, 4, dan 6. 2 itu kita dapat pasangkan dengan 1. 4 itu kita dapat pasangkan dengan 2. 6 kita dapat pasangkan dengan bilangan asli yaitu 3. Tapi di sini karena dia himpunan yang terbatas, maka selanjutnya bilangan asli ini tidak punya pasangan. Maka ini disebut dengan himpunan denumerable. Selanjutnya yaitu ada yang namanya himpunan countable. Hampir sama seperti yang tadi yaitu himpunan denumerable, himpunan countable sendiri adalah himpunan yang isinya kita bisa petakan dengan bilangan asli. Bedanya dengan yang himpunan denumerable tadi, ini bisa bersifat finite ataupun infinite. Sebagai contoh, kita punya contoh yaitu himpunan A yang bernilai 2, n, yang dimana n itu adalah anggota dari bilangan asli. Jadi ketika n-nya bernilai 1, hasilnya bisa kita petakan dengan bilangan asli yang 1. 4 kita bisa petakan dengan 2. Tetapi di sini kita dapat meneruskan selanjutnya, yaitu ketika di sini 8, kita dapat petakan dengan 4. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada kardinalitas himpunan uncountable, yaitu himpunan yang bukan countable. Nah, di sini bedanya yaitu adalah bilangan ini, himpunannya itu kita tidak bisa pasangkan dengan himpunan bilangan asli. Sebagai contoh, di sini ada yang namanya himpunan bilangan real. Bilangan real itu adalah bilangan yang semuanya itu terdapat di dalam garis bilangan. Seperti 0, minus 1, 0,01, 1/2, dan seterusnya. Di sini kita bisa punya contoh yaitu
Ketika di sini bernilai 1, oke lah, kita bisa pasangkan dia dengan angka 1 di bilangan realnya. Tapi di sini 0,01 masih bisa mungkin kita pasangkan dengan 2. Tapi pertanyaannya, ketika angka 2, di sini kita buat angka 2 misalnya. Angka 2 di sini. Kita bisa pasangkan kemana? Tentunya itu tidak ada. Karena mungkin bisa saja di sini 0,01 kita bisa pasangkan dengan 3. Mungkin aja di sini ada bilangan min 1. Kita bisa pasangkan dengan 0. Nah, sedangkan 0 ini bukan bilangan asli. Nah, ini disebut dengan himpunan uncountable karena dia tidak bisa dipasangkan dengan himpunan bilangan asli. Oke, baik, selanjutnya itu ada yang namanya Selanjutnya, ini ada yang namanya rumus-rumus dalam kardinalitas himpunan. Yang pertama yaitu ada kardinalitas himpunan gabungan. Kardinalitas himpunan gabungan ini berlaku hanya untuk himpunan yang bersifat finit atau berhingga atau yang ada batasnya. Di sini kita punya rumus yang pertama yaitu adalah untuk mencari kardinalitas himpunan dari A digabung B itu sama dengan kardinalitas dari A ditambah dengan kardinalitas dari B dan dikurangi dengan kardinalitas A diiris dengan B. Sebagai contoh yang di sini yang pertama yaitu ada himpunan A yang bernilai 1, 2, 3, dan 4 dan B 3, 4, dan 5, dan 6. Tentukanlah R kardinalitas himpunan A digabung B. A itu anggotanya itu kita bisa lihat di sini ada 4 kardinalitasnya dan B itu juga ada 4. Dan ketika A diiris dengan B itu anggotanya adalah 3 dan 4. Irisan sendiri maksudnya adalah himpunan yang isinya atau elemen yang isinya sama dengan himpunan yang lain. Dalam kasus ini yaitu 3 dan 4. Nah, 3 dan 4 ini memiliki kardinalitas yang berjumlah 2. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus. Di sini kardinalitas A digabung B itu sama dengan kardinalitas A yaitu 4 ditambah dengan kardinalitas B yaitu 4 dikurangi dengan A irisan B yaitu 2. Jadi di sini sama dengan 6. Selanjutnya yaitu ada yang namanya kardinalitas himpunan komplement. Di sini kita punya rumus yang yaitu kardinalitas himpunan semesta dikurangi dengan kardinalitas himpunan A. Sebagai contoh, di sini ada yang namanya himpunan semesta, yaitu U. Biasanya himpunan semesta itu dilambangkan dengan U, yaitu yang berisi angka 1 sampai dengan 10. Dan ini jumlah kardinalitasnya ada 10 elemen. Kemudian yang kedua itu ada A, himpunan bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi tadi di soal yaitu untuk menghitung kardinalitas dari himpunan komplement. Jadi di sini kita bisa menggunakan rumus yaitu kardinalitas himpunan semesta dikurangi dengan kardinalitas dari himpunan A yaitu 10 dikurangi dengan 5 yaitu 5. Selanjutnya yaitu ada yang namanya kardinalitas himpunan kartesian. Ini juga berlaku hanya ketika himpunan itu bersifat hingga atau infinite. Nah, yang pertama yaitu untuk mencari kardinalitas A dikali dengan B yaitu dengan menggunakan kita bisa langsung pecah yaitu yang pertama kardinalitas A kita kalikan dengan kardinalitas B. Di sini X dan Y memiliki 2 anggota, kemudian B memiliki 3 anggota. Kita bisa langsung kalikan, 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian di sini ada yang namanya kardinalitas himpunan kuasa. Himpunan kuasa sendiri memiliki pengertian yaitu adalah yang isinya adalah adalah setiap himpunan bagian dari suatu himpunan tertentu. Contoh di sini kita punya rumus yaitu P. Ini maksudnya P ini power. Power itu adalah melambangkan dari himpunan kuasa sama dengan 2N, yang dimana N ini adalah jumlah anggotanya. Di sini kita punya contoh, misalnya 1 dan 2, yaitu anggotanya hanya ada 2. Jadi kita bisa langsung mencari kardinalitas himpunan kuasanya dengan cara memangkatkannya, yaitu 2 dipangkatkan dengan jumlah anggotanya, yaitu 2. Yaitu ketika 2 pangkat 2 hasilnya 4. Selanjutnya yaitu ada yang namanya jenis-jenis himpunan. Yang pertama adalah himpunan tunggal. Himpunan tunggal sendiri maksudnya adalah himpunan yang hanya berisi dari satu elemen. Kemudian selanjutnya adalah himpunan berhingga, yaitu himpunan yang memiliki batas. Selanjutnya ada himpunan tak berhingga, himpunan yang tidak memiliki batas, himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki isi, himpunan semesta, dan himpunan bagian. Sebagai contoh, yang pertama yaitu ada himpunan tunggal. Yang ini ada contoh himpunan A yang X adalah bilangan antara 10 dan 11, yaitu adalah cuma 11. Bilangan bulat, berarti cuma 11. Ini disebut dengan himpunan tunggal. Kemudian yang kedua ada himpunan berhingga.
Sebagai contoh X, yang dimana X itu adalah bilangan prima kurang dari 10, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Dan ini dia juga memiliki batas, makanya disebut dengan finite set. Selanjutnya yaitu ada himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang tidak memiliki batas. Contoh di sini X, yang dimana X itu adalah bilangan asli dalam kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Yang keempat itu ada yang namanya himpunan kosong, yaitu sebagai contoh di sini X, yang dimana X adalah bilangan caca yang kurang dari 0. Bilangan caca sendiri itu dimulai dari 0, 1, dan seterusnya. Makanya ketika bilangan caca yang kurang dari 0 itu tidak ada. Ini disebut dengan himpunan kosong atau lambangnya dengan 0 dicoret seperti ini. Selanjutnya ada yang namanya himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang isinya bisa saja merujuk ke beberapa konteks. Seperti di sini sebagai contoh himpunan A memiliki anggota 3, 5, dan 7. Himpunan semesta yang mungkin dari 3, 5, dan 7 ini adalah kemungkinan dia itu ada bilangan asli atau kemungkinan dia itu adalah bilangan ganjil ataupun mungkin dia bilangan prima dan atau juga dia bisa termasuk bilangan caca. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita harus kenalan dulu yang namanya diagram diagram Venn. Diagram Venn sendiri yaitu adalah suatu metode yang digunakan untuk menuliskan himpunan. Di sini yang di kotak kuning ini disebut dengan semesta. Semesta itu mencakup seluruh isi dari suatu himpunan. Di sini ada himpunan semesta yaitu dari 0 sampai dengan 6. Kemudian di himpunan A itu ada angka 1, 2, dan 3. Kemudian di himpunan B itu ada 2, 3, dan 7. Nah, kalau kita lihat di sini, ini hanya pengenalan singkat, yaitu yang pertama irisan. Kita bisa lihat di sini irisannya itu ada 2 dan 3. Nah, himpunan A itu 1, 2, dan 3, dan B 2, 3, dan 7. Ini hanya pengenalan singkat dari diagram Venn. Selanjutnya ya, ada yang namanya himpunan bagian. Himpunan yang seluruh anggotanya termasuk di dalam himpunan lain atau di sini atau dalam hal ini disebut dengan subset. Sebagai contoh yaitu ada anggota A yaitu 2, 3, dan 4. Kemudian anggota B itu 3 dan 4. Kemudian anggota C itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka di sini kita dapat katakan bahwa B itu adalah subset dari A. Karena seluruh anggota B itu ada di A. 3 dan 4, di A itu ada 3 dan 4. Dan B juga kita bisa katakan subset dari C, yaitu karena anggota 3 dan 4 itu ada di C. Dan begitu juga di anggota A itu ada di C. Maka di sini kita bisa sebut dengan anggota A subset C. Selanjutnya ada yang namanya himpunan kuasa. Maksudnya himpunan kuasa adalah himpunan yang anggotanya adalah seluruh himpunan bagian dari himpunan lain. Himpunan bagian yaitu di sini kita bisa kasih contoh yang pertama, misalnya kita punya yang namanya himpunan yang berisi angka 1 dan 2. Untuk himpunan bagiannya itu kita bisa buat adalah himpunan kosong, himpunan yang bernilai cuma satu anggota, dan himpunan yang bisa terdiri dari dua anggota. Dan ini ada kaitannya dengan yang namanya kardinalitas himpunan kuasa atau power set tadi. Dan ini juga sama dilambangkan dengan P dalam kurung A. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu operasi terhadap himpunan akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga yaitu Hasanah. Kepada Hasanah, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi sebelumnya, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang operasi terhadap himpunan. Yang pertama adalah gabungan dua himpunan. Gabungan dua himpunan dari gabungan dua himpunan adalah gabungan dari dua himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggotanya yang sama hanya ditulis satu kali. Seperti pada gambar, eh, bagian yang diarsir adalah himpunan A dan himpunan B, karena gabungan dari dua himpunan. Sini saya ada contoh, misalkan A gabungan B ditulis A gabungan B sama dengan di mana X adalah anggotanya elemennya A atau X beranggotakan B. Untuk himpunan A itu beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan himpunan B beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10. Jadi, gabungan dari A gabungan B hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. Baik, untuk yang selanjutnya ada
irisan dua himpunan. Irisan dua himpunan ini adalah irisan dari kedua himpunan yang dimana hanya ditulis hanya ditulis di anggota yang himpunan pada himpunan A dan B yang sama. Seperti pada di gambar, bagian yang diarsir adalah bagian tengah-tengah dari potongan himpunan A dan B. Di sini saya ada contoh untuk himpunan A, anggotanya adalah A, B, C, D, E. Dan dan himpunan B, anggotanya adalah A, C, E, G, I. Jadi A iris B dapat kita lihat anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B adalah A, C, E. Jadi A irisan B itu dibaca himpunan A irisan himpunan B. A irisan B ditulis A irisan B di mana X beranggotakan A dan X beranggotakan B. Untuk yang selanjutnya adalah selisih dua himpunan. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A, tetapi tidak dimiliki oleh himpunan B. Seperti pada gambar, yang diarsir adalah pada himpunan A, tetapi tidak pada potongan antara himpunan A dan B. Contohnya, A selisih B ditulis A kurang B sama dengan X di mana X elemen A atau X yang tidak dimiliki oleh B. Untuk himpunan A, anggotanya adalah A, B, C, D, E. Untuk himpunan B beranggotakan A, C, E, G, I. Dapat kita lihat dari himpunan A dan himpunan B, di sini dapat kita kurangkan atau kita lihat selisihnya. Jadi hasilnya adalah B dan D. Lalu yang keempat ada komplemen. Komplemen A merupakan himpunan semua elemen dari semesta yang tidak ada di himpunan semesta. Komplemen A ditulis A1 atau A komplemen, di mana X beranggotakan semesta atau X tidak termasuk anggota dari himpunan A. Contohnya, di sini ada himpunan A yang beranggotakan 1, 3, 9. Semesta bilangan ganjil kurang dari 20. Maka A komplemen adalah bilangan setelah 9 yang dimana bilangan ganjil kurang dari 20, yaitu 11, 13, 15, 17, 19. Selanjutnya, materi hukum-hukum himpunan. Yang pertama ada hukum idempotensi. Di dalam hukum-hukum himpunan terdapat dua operasi bilangan, yaitu penjumlahan dan perkalian. Penjumlahan dinotasikan dengan gabungan, sedangkan perkalian dinotasikan dengan irisan. Nah, di sini, pada hukum idempotensi, penjumlahan itu dinotasikan A gabungan A hasilnya adalah A. Sedangkan perkalian A irisan A sama dengan hasilnya A. Artinya, jika suatu himpunan digabungkan atau diiriskan dengan dirinya sendiri, hasilnya tetap himpunan tersebut. Di sini saya ada contoh, himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3. Maka, jika digunakan dengan operasi penjumlahan A gabungan A, hasilnya akan tetap hasil himpunan A, yaitu 1, 2, 3. Sedangkan yang perkalian, A irisan A, juga hasilnya A, yaitu 1, 2, 3. Untuk hukum yang kedua adalah hukum komutatif. Pada penjumlahan, notasinya adalah A gabungan B sama dengan B gabungan A. Hukum komutatif ini merupakan hukum kebalikan. Dan untuk perkalian, notasinya adalah A irisan B sama dengan B irisan A. Artinya, urutan penggabungan atau irisan dua himpunan tidak mempengaruhi hasil. Jadi, ruas kiri dan ruas kanan pasti nanti hasilnya akan sama. Mari kita buktikan. Sini saya ada contoh himpunan A beranggotakan 1, 2, dan himpunan B beranggotakan 2, 3. Untuk operasi pada
untuk pada operasi penjumlahan A gabungan B, kita kerjakan ruas kiri terlebih dahulu. A gabungan E, A gabungan B. Untuk A gabungan B, seperti pada operasi gabungan tadi, apabila ada anggota yang sama tidak perlu ditulis dua kali. Jadi, anggota A gabungan B adalah 1, 2, 3. Untuk yang di ruas kanan adalah B gabungan U. Itu juga hasilnya tetap sama. Maka yang himpunan yang anggotanya beranggotakan sama tidak perlu ditulis dua kali. Jadi, anggota dari B gabungan A adalah 1, 2, 3. Pada perkalian A irisan B, itu rumusnya A irisan B sama dengan B irisan A. Nah, untuk yang sebelah kiri, A irisan B, dapat kita lihat seperti pada operasi himpunan sebelumnya, pada irisan itu hanya ditulis yang himpunan dari kedua himpunan anggotanya sama. Maka A himpunan B, A irisan B sama hasilnya adalah 2. Karena dari himpunan A dan B yang sama hanya anggotanya yaitu 2. Begitu juga pada ruas kanan. Pada ruas kanan, B irisan A juga hasilnya 2. Yang ketiga adalah hukum asosiatif atau pengelompokan. Pada penjumlahan, notasinya adalah A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Pada perkalian, A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C. Artinya, cara pengelompokan operasi tidak mempengaruhi hasil. Di sini saya ada contoh. Himpunan A beranggotakan 1, himpunan B beranggotakan 1, 2, himpunan C beranggotakan 2, 3. Pada penjumlahan, nah kita kerjakan dulu di bagian ruas kiri. Dan kita kerjakan pada yang di bawah, yang di dalam kurung, yaitu A gabungan B. A gabungan B, untuk himpunan A itu beranggotakan 1, B himpunan B beranggotakan 1, 2. Jadi gabungan himpunan A gabungan B itu adalah 1, 2. Lalu digabungkan lagi dengan himpunan C, yaitu 3. Karena 1 dan 1, 2 di himpunan C sudah ada 2 juga. Jadi 2-nya tidak perlu ditulis dua kali. Jadi A gabungan B gabungan C itu hasilnya 1, 2, 3. Begitu juga dengan ruas kanan. Dikerjakan dulu yang di dalam kurung B gabungan C, yaitu anggotanya 1, 2, 3. Lalu digabungkan lagi dengan anggota himpunan A. Maka hasilnya adalah 1, 2, 3. Pada perkalian, A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C. A irisan B itu adalah 1. Kenapa? Karena pada himpunan A dan B yang sama adalah 1. Lalu diiriskan lagi dengan C, yaitu 2, 3. Namun, pada A irisan B itu tidak ada 2 ataupun 3. Maka hasilnya adalah himpunan kosong. Begitu juga pada ruas kanan. B irisan C, hasilnya 2. Lalu diiriskan lagi dengan himpunan A. Sedangkan himpunan A anggotanya adalah 1. Maka tidak bisa, tidak ada anggotanya. Jadi terjadi himpunan kosong. Lalu hukum selanjutnya adalah hukum distributif. Hukum distributif itu adalah hukum penyebaran. Yang pertama adalah ada distributif penjumlahan terhadap perkalian, di mana notasinya adalah A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Yang kedua ada distributif perkalian terhadap penjumlahan, di mana notasinya A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Artinya,
operasi gabungan dan irisan dapat saling mendistribusikan. Jadi, nanti hasil ruas kiri dan ruas kanan juga pasti akan sama. Di sini saya ada contoh. Himpunan A memiliki anggota 1, himpunan B memiliki anggota 1, 2, himpunan C memiliki anggota 2, 3. Untuk yang distributif penjumlahan terhadap perkalian, di sini kita akan mengerjakan yang ruas kiri dulu. Yang pertama, kita kerjakan yang di dalam kurung. B irisan C. B irisan C itu hasilnya adalah 2. Lalu, A gabungan hasil dari irisan B irisan C. Jadi, A gabungan 2. Dan anggota A itu adalah 1. Maka hasil dari A gabungan B irisan C adalah 1, 2. Lalu, untuk yang di ruas kanan, A gabungan B irisan A gabungan C. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. A gabungan B. Hasilnya adalah 1, 2. A gabungan C. Hasilnya 1, 2, 3. Lalu, A gabungan C dengan gabungan A gabungan B dengan A gabungan C kita iriskan. Jadi hasilnya yang sama adalah 1, 2. Jadi ruas kiri dan ruas kanan terbukti sama. Lalu yang kedua distributif perkalian terhadap penjumlahan. A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Kita kerjakan yang ruas kiri terlebih dahulu. Yang di dalam kurung B gabungan C. B gabungan C itu ada 1, 2, 3. Nah, lalu diiriskan terhadap himpunan A. Jadi yang sama dari himpunan A, irisan B, gabungan C adalah 1. Lalu yang di ruas kanan, A irisan B, gabungan A irisan C. A irisan B itu hasilnya adalah 1. A irisan C itu tidak ada. Jadi, A irisan B gabungan A irisan C itu tetap hasilnya 1. Baik, yang terakhir ada hukum identitas, di mana penjumlahan dengan himpunan kosong dinotasikan dengan A gabungan himpunan kosong. Hasilnya adalah A. Yang kedua ada perkalian dengan himpunan semesta. A irisan semesta hasilnya adalah A. Artinya, penggabungan dengan himpunan kosong atau irisan dengan himpunan semesta tidak mengubah himpunan asli. Di sini saya ada contoh. Yang pertama, misalkan himpunan A beranggotakan 1, 2. Maka, A gabungan himpunan kosong hasilnya tetap himpunan asli, yaitu 1, 2. Yang kedua ada perkalian dengan himpunan semesta. Misalkan semesta beranggotakan 1, 2, 3. Maka A gabungan semesta sama dengan di sini ada 1, 2. Karena gabungan dari keduanya itu karena itu adalah irisan, A irisan semesta. Jadi sama seperti pada operasi irisan yang sama saja yang ditulis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu prinsip dualitas. Prinsip dualitas pada himpunan itu dapat kita misalkan itu sebagai suatu kesamaan atau identitas yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti gabungan, irisan, dan komplement. Jika kita misalkan S tan merupakan kesamaan yang berupa dual dari S, maka dengan itu kita dapat mengubah gabungan menjadi irisan, mengubah irisan menjadi gabungan, himpunan semesta menjadi himpunan kosong, serta sebaliknya himpunan kosong menjadi himpunan semesta. Sedangkan komplement di sini dibiarkan seperti semula. Maka operasi-operasi tersebut pada kesamaan S star juga benar dan disebut sebagai dual dari kesamaan S. Oke, kita masuk ke contoh-contoh dualitas. Yang pertama ada hukum identitas. Kita dapat melihat pernyataan dan dualnya itu, yang berarti kan
Jika menggabungkan himpunan A dengan himpunan kosong tidak mengubah A, sedangkan mengiris A dengan himpunan sama. Lalu yang kedua ada hukum nul atau dominasi. Artinya mengiriskan himpunan A dengan himpunan kosong tidak mengubah A, sedangkan menggabungkan A dengan himpunan semesta menghasilkan A. Yang ketiga ada hukum komplement, di mana dari pernyataan berikut dapat kita simpulkan kalau menggabungkan himpunan A dengan A aksen atau komplement menghasilkan himpunan semesta, sedangkan mengiris A dengan komplementnya menghasilkan himpunan kosong. Yang keempat ada hukum idempoten. Menggabungkan himpunan A dengan dirinya sendiri tetap menghasilkan A. Sama halnya berlaku pada irisan. Terus ada hukum yang kelima yaitu hukum penyerapan, di mana menggabungkan A dengan irisan A dan B tetap menghasilkan A, sedangkan mengiris A dengan gabungan A dan B juga menghasilkan A. Yang keenam ada hukum komutatif, di mana jika urutan penggabungan atau pengirisan tidak akan mempengaruhi hasil. Yang ketujuh ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif ini jika urutan penggabungan hukum asosiatif maksudnya jika pengelompokan dalam penggabungan atau pengirisan tidak akan mempengaruhi hasil. Yang kedelapan ada hukum distributif, yaitu gabungan bersifat distribut terhadap irisan, begitu juga sebaliknya. Kita masuk ke contoh soal prinsip dualitas. Di sini kita disuruh untuk menentukan gabungan dari himpunan A dan B digabungkan terhadap himpunan A dan B aksen sama dengan A. Untuk menyelesaikan dualnya, kita tukar saja operasi dan elemen sesuai dengan prinsip dualitas yang dimana seperti cara yang tadi, gabungan harus diubah menjadi irisan, irisan diubah menjadi gabungan. Maka dual dari pernyataan tersebut adalah gabungan dari A dan himpunan B jika diiris dengan A gabungan dengan B aksen sama dengan A. Kita masuk ke prinsip inklusi eksklusi. Prinsip ini digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam gabungan dua atau lebih himpunan dengan memperhitungkan elemen yang dihitung dua kali dalam irisan. Rumus untuk mencari himpunan tersebut yaitu jika gabungan dari himpunan A dan B sama dengan himpunan dari himpunan A dengan B. Prinsip contoh soalnya itu yang pertama kita disuruh untuk menghitung jumlah siswa yang suka dua mata pelajaran. Kita misalkan dalam sebuah kelas ada 30 siswa yang suka matematika. Kita misalkan saja itu adalah himpunan A. Lalu 25 siswa lagi suka fisika. Kita misalkan itu adalah himpunan B. Lalu 10 dari semua total siswanya itu ada 10 siswa yang suka duanya. Jadi total yang suka matematika dan fisika itu kita menggunakan rumus yang tadi. Nah, kita menggunakan terus kita kurangi dengan kita kurangkan irisan dari himpunan A dan B. Ditambah 25 dikurangi 10 sama dengan 45 siswa. Jadi 45 siswa yang suka minimal satu dari dua mata pelajaran tersebut, bukan hanya 10 karena 10 itu jumlah siswa yang suka keduanya. Sedangkan yang ditanyakan adalah yang suka matematika dan fisika atau keduanya. Kita masuk ke contoh soal prinsip inklusi eksklusi. Kita di sini disuruh untuk menghitung jumlah pelanggan yang berlangganan dua layanan. Kita misalkan 100 pelanggan berlangganan layanan A, yaitu kita juga misalkan sebagai himpunan A, 80 pelanggan berlangganan layanan B. Lalu 40 pelanggan lagi berlangganan keduanya. Jadi total pelanggan yang berlangganan minimal satu layanan itu yaitu adalah 100 ditambah 80 dikurang 40 sama dengan 140. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang partisi. Partisi himpunan adalah pembagian suatu himpunan menjadi beberapa bagian atau subhimpunan yang saling lepas atau disjoin. Dan setiap elemen dari himpunan asli ada di salah satu bagian tersebut. Misalnya, jika kita memiliki himpunan A, yaitu 1, 2, 3, dan 4, partisi dari himpunan A bisa berupa yang pertama
1,2,3,4, yang kedua bisa 1,2 dan 3,4, dan yang ketiga bisa menjadi 1,3 dan 2,4. Nah, yang selanjutnya pembuktian proposisi himpunan. Proposisi himpunan adalah argumen yang menggunakan notasi himpunan. Proposisi dapat berupa kesamaan atau identik dan implikasi. Contoh kesamaan, buktikan A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Contoh implikasi, buktikan bahwa jika A irisan B sama dengan himpunan kosong dan A subset B gabungan C, maka selalu berlaku bahwa A subset C. Nah, di sini ada 4 metode untuk mengerjakannya. Yang pertama dengan menggunakan metode pembuktian dengan diagram Venn. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C dengan diagram Venn. Nah, di sini ada dua gambar. Gambar bagian kiri untuk menyelesaikan ruas bagian kiri, yaitu A irisan B gabungan C, dan gambar yang kanan untuk menyelesaikan ruas bagian kanan, yaitu A irisan B gabungan A irisan C. Nah, pada gambar pertama, di situ kita diminta B gabungan C. Nah, pada gambar lingkaran B dan C kita arsir, dan juga di sini kita diminta juga untuk arsiran A. Nah, pada lingkaran A, B, dan C yang sama kita arsir seperti dalam gambar tersebut. Nah, pada gambar kedua di sini kita diminta A irisan B. Nah, pada lingkaran A dan B kita arsir, dan kita juga diminta untuk A irisan C. Pada lingkaran A dan C kita arsir juga. Nah, dari kedua diagram Venn memberikan area arsiran yang sama. Berarti terbukti bahwa A irisan B gabungan C itu sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Nah, metode kedua, pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan, buktikan bahwa A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Nah, pada tabel tersebut kita bisa melihat himpunan A ada 0,000,1111, himpunan B 0,011,0011, himpunan C 0,101,01,01. Nah, pada barisan pertama kita bisa melihat di sini kita diminta B gabungan C. Nah, pada kolom B dan C itu himpunannya adalah kosong, dan dan pada kolom C himpunannya juga kosong. Di sini kita diminta B gabungan C, maka B kita gabung dengan C kita mendapatkan 0. Selanjutnya pada kanan A irisan B gabung C. Nah, pada A itu juga 0, B 0, dan C 0, maka A irisan B gabung C itu juga 0. Selanjutnya ke kanan A irisan B. Karena A juga 0, B juga 0, maka kita tulis juga 0. Dan sama juga seperti A irisan C, karena A juga 0 dan C 0, kita tulis juga 0. Maka A irisan B gabungan A irisan C juga tentu 0. Nah, di sini kita bisa melihat lagi contoh pada baris ke-6. Di sini A bagiannya adalah 1, B bagiannya 0, dan C bagiannya 1. Nah, di sini kita diminta B gabungan C. Di sini di sini B bagiannya adalah 0 dan C bagiannya adalah 1. Nah, pada B gabungan dan C itu bisa kita dapatkan 1 karena B 0 dan C 1. A di sini lanjut A irisan B gabungan C. Nah, pada A kita bisa mendapatkan 1, B gabung C itu tadi 1, maka A irisan dari B gabungan C itu kita bisa mendapatkan 1. Nah, di sini kita dapatkan A irisan B. Nah, pada A itu kita bisa mendapatkan 1 dan B itu 0. Karena yang diminta adalah irisan, A di irisan B itu tetap juga 0. Karena bagian B adalah 0, maka A irisan B adalah 0.
Selanjutnya A irisan C. Karena A berisi 1 dan C berisi 1, A irisan C adalah 1. Dan untuk ke kanannya A irisan B gabungan A irisan C, itu kita bisa mendapatkan 1 dan 1, maka A irisan B dan gabungan A irisan C adalah 1. Nah, di sini kita bisa melihat A irisan B gabungan C sama A irisan B gabungan A irisan C. Kita bisa mendapatkan jumlah yang sama, 0,000,0,1,1,1,1. Karena kolom A gabungan karena kolom A irisan B gabungan C dan kolom A irisan B gabungan A irisan C sama. Yang selanjutnya dengan menggunakan metode pembuktian dengan aljabar himpunan. Misalkan A dan B himpunan, buktikan bahwa A irisan B gabungan A irisan komplemen B sama dengan A. A irisan B gabungan A irisan komplemen B itu dapat kita samakan menggunakan hukum distributif seperti yang dijelaskan pemateri sebelumnya, yaitu A irisan B gabungan yaitu A irisan B gabungan komplemen B. Nah, di sini kita bisa sederhanakan lagi menjadi A irisan himpunan semesta U atau hukum komplemen. Nah, dari A irisan komplemen U itu kita bisa mendapatkan A, yaitu hukum identitas. Nah, dengan menggunakan metode selanjutnya, pembuktian dengan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan pernyataan himpunan yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi pernyataan yang berbentuk implikasi. Biasanya, di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian subset atau proper subset. Misalkan A dan B himpunan. Jika A irisan B sama dengan himpunan kosong dan A subset B gabungan C, maka A subset C. Buktikan. Nah, dari pernyataan pertama, dari definisi himpunan bagian P subset Q. Nah, pada setiap X elemen P dan juga itu sama juga dengan X elemen Q. Misalkan X elemen A karena A subset B gabungan C, maka dari definisi himpunan bagian itu sama juga dengan X juga elemen B gabungan C. Nah, pada pernyataan kedua, dari definisi operasi gabungan, X elemen B gabungan C itu sama juga dengan X elemen B atau X elemen C. Karena X elemen A dan A irisan B itu himpunan kosong, maka X itu tidak elemen dari B. Nah, dari pernyataan 1 dan 2, X elemen C harus benar. Karena X elemen A juga berlaku. Karena X elemen A juga berlaku X elemen C. Maka dapat disimpulkan A A itu adalah subset C. Saya kembalikan ke moderator. Kesimpulannya adalah himpunan adalah salah satu fondasi penting dalam matematika yang memiliki aplikasi luas seperti informatika, logika, dan juga analis data. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan kurang lebihnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.